Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami di Cerita Kiai, yang selalu menceritakan kisah-kisah para kiai dan alim ulama, dari segi karomah ataupun tingkah lucunya. Oke, jangan lama-lama, kali ini kami akan membahas salah satu kiai karismatik yang berada di Cirebon, yaitu Kiai Haji Anwaruddin yang lebih dikenal dengan Mbah Kriyan. Gimana ceritanya? Akan kita bahas di sini. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berikut adalah kisah legenda yang begitu populer bagi masyarakat Cirebon, yang makamnya berada di pemakaman Jabang Bayi Cirebon berdampingan dengan makam Habib Muhammad Jagasatru. Cerita ini bersumber dari mulut ke mulut antara orang-orang tua, khususnya kalangan pesantren kepada anak cucunya dan para santri. Dikisahkan ayahanda Kiai Kriyan mendampingi sang istri melahirkan anaknya. Setelah lahir, sang ayah berbicara kepada si jabang bayi, "Hai anakku, begitu elok dan gagahnya rupamu. Ayahanda takut engkau tidak sanggup menahan godaan. Untuk itu jika engkau kuat menghadapi godaan hidup di alam dunia, engkau teruslah hidup. Akan tetapi jika engkau merasa tak mampu, baiknya kembalilah pada kehadirat Allah dari sekarang." Mendengar ucapan itu atas izin Allah dan karomah dari ayahnya, si jabang bayi meninggal dunia. Kejadian itu berulang kembali hingga anak yang ketujuh. Sang istri yang begitu ingin memiliki anak, hamil kembali. Dan menjelang bersalin anak yang kedelapannya ini, sang istri menyembunyikan proses kelahirannya dari sang suami karena takut akan sama dengan peristiwa kelahiran sebelumnya. Hingga setelah si jabang bayi lahir, si jabang bayi sembunyikan di bawah tempat tidur dan perut si ibu diisi dengan bantal seolah-olah anak yang kedelapan belum lahir. Ketika suami datang menanyakan anaknya, sang istri memberitahu bahwa anaknya belum lahir, tetapi sang suami yang juga kiai yang berkaromah mengetahuinya dan berkata pada istrinya, "Istriku, anak yang kedelapan ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dia akan memiliki rupa yang indah, gagah dan perkasa, tetapi dia akan kuat dengan segala godaan dan ujian, bahkan akan menjadi waliullah kelak." Mendengar kata-kata itu, istrinya langsung meminta maaf dan menunjukkan bayi yang disembunyikannya di hadapan ibu dan di pangku sang ayah. Si jabang bayi diberi nama Anwaruddin. Masa muda Anwaruddin penuh dengan cerita kesaktiannya, konon mampu menangkap petir atau geledek. Kiai Anwaruddin setelah dewasa dan menikah, semasa hidupnya pernah diangkat sebagai mufti atau penghulu Kesultanan Cirebon. Dia pernah tinggal bersama di keraton dengan keluarganya. Kiai Anwaruddin Kriyani Al-Malebari, atau sering disebut Ki Buyut Kriyan, yang menurut beberapa sumber berasal dari Pekalongan, adalah guru mursid Torekot Syatariyah pada zamannya yang mendapatkan mandat dari Kiai Asari Kaliwungu, Jawa Tengah. Kiai Kriyan menikah dengan Nyai Ruhillah, putri Kiai Muta'atuk Sindang Laut. Ada pula kisah yang begitu karismatik dari Ki Buyut Kriyan. Dikisahkan Kiai Kriyan pulang dari ibadah haji, dia mengalami musibah kapal yang ditungganginya diterjang badai besar di daerah Pulau Sailan, Sri Lanka. Perahu itu hancur berkeping-keping sehingga sebagian penumpangnya tenggelam di lautan. Sekian lama Kiai Kriyan diombang-ambing di tengah laut. Dengan sisa tenaga dia terus berenang menyelamatkan diri, namun ombak di perairan Sailan begitu besar sehingga usaha menyelamatkan dirinya begitu berat. Saat Kiai Kriyan mulai kehabisan tenaga, tanpa disangka-sangka, atas kuasa Allah datanglah seekor ikan cucut besar di hadapan Kiai Kriyan. Ikan itu seakan membungkuk dan mengisyaratkan agar Kiai Kriyan naik ke atas punggung ikan, dan segera Kiai Kriyan naik ke atas punggung ikan cucut itu, dan atas izin Allah ikan menuju pantai menyelamatkan Kiai Kriyan yang ada di punggungnya, dan selamatlah Kiai Kriyan. Atas peristiwa itu Kiai Kriyan mengucap syukur dan bersumpah bahwa anak cucunya dilarang memakan ikan cucut karena menjadi sebab selamatnya Kiai Kriyan. Saat terdampar di Pulau Sailan, Sri Lanka, ketika itu anak penguasa Pulau Sailan terjangkit penyakit. Sudah banyak tabib berdatangan untuk mengobati sang putra mahkota, namun belum lekas sembuh. Kiai Kriyan dengan karomahnya sanggup menyembuhkan penyakit yang diderita oleh putra mahkota, sehingga penguasa
dan masyarakat begitu menghormatinya dan Kiai Krian diberikan bekal yang cukup untuk kembali ke Cirebon. Kiai Anwaruddin dipanggil Kiai Krian karena Kiai Anwaruddin adalah wali Karian. Bahasa Cirebon artinya wali belakangan. Nah, segitu saja pembelajaran kita kali ini. Jika ada kesalahan atas apa yang kami sampaikan, tolong ingatkan kami di kolom komentar. Semoga kalian yang menonton ini diberikan kesehatan dan rizki yang barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah tersenyum.